A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jendela sambil buka WA di kamar miliknya Uwa. Jadilah yang teristimewa, bukan seperti kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kita akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain, dan setiap orang memiliki penilaian tersendiri akan diri kita. Ada yang merasa senang, ada yang merasa benci, ada juga yang merasa ingin selalu bersama kita, gak mau terpisahkan. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan sebuah kalimat indah yang kata beliau, kumpullah, bertemanlah dengan orang yang memiliki sifat ketika kita meninggal, mereka merasa kehilangan akan kepergian kita. Dan ketika kita hidup bersama mereka, mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin hal ini terjadi? Sangat mungkin. Kalau kita flashback ke masa lalu, di mana baginda Rasulullah SAW masih berada di dunia ini, hal ini terjadi. Semua orang merasa senang ketika ada Rasul. Mereka seakan-akan melihat akhirat itu dekat. Mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah karena ada teladan yang mereka langsung lihat real. Keseharian Rasulullah SAW, muamalahnya dengan yang lain, mereka merasa senang. Mereka selalu dinasihati, mereka selalu dibersamai, sehingga mereka begitu antusias dalam beribadah. Bahkan sampai mereka rela ketika berperang untuk bisa menjadi tameng Rasulullah SAW, rela mati asalkan Rasulullah hidup. Dan ini mereka curahkan kasih sayangnya untuk apa? Untuk bisa melindungi Rasulullah atau memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, coba dilihat, mereka semuanya kehilangan. Bahkan sahabat Rasulullah SAW terdekat saja, Umar bin Khattab, tidak terima yang secara keimanan beliau ini sudah di atas rata-rata seperti kita. Tapi beliau tetap merasa ini sungguh tidak mungkin. Sehingga beliau marah kepada para sahabat yang mengatakan Rasulullah meninggal. Hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menangkap Umar agar ia bersikap lebih bijak lagi. Nah, ini adalah sebuah potret, teman-teman. Potret bagaimana manusia terbaik itu ketika hidup benar-benar semua orang menghadirkan kasih sayang kepadanya. Dan ketika Rasulullah meninggal, semua orang merasa kehilangan karena mereka tidak berjumpa lagi dengan orang yang setiap hari mereka rindukan. Senyumnya, perangai baiknya, akhlaknya, dan sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini juga terjadi ketika kita memiliki keluarga. Bagaimana keluarga yang benar-benar setiap hari bersama kita, mereka akan kehilangan ketika kita pergi. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar menjadi orang yang di keluarga menjadi hal positif, sumber kebaikan. Setiap keluarga merasa terbantu dengan kehadiran kita, maka ketika Allah panggil akan seperti Rasulullah SAW yang
kehilangan keluarganya terhadap kepergiannya. Dan kita merasa keluarga kita begitu mencurahkan kasih sayangnya ketika kita masih hidup. Itu juga akan terjadi jika kita benar-benar mencurahkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pertama bisa meneladani Rasulullah SAW dalam bermuamalah kepada siapapun. Yang kedua, kita meneladani bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan keluarganya, dengan siapapun, dengan akhlaknya, sehingga setiap orang merasa senang, merasa bangga memiliki teman seperti kita atau punya keluarga seperti kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mari kita berupaya untuk menjadi orang yang ketika kita bersama mereka, mereka mencurahkan kasih sayangnya. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita baik kepada mereka. Jangan sampai kita menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak baik. Itu tidak mungkin. Karena formatnya, kita ini seperti berkaca, melihat kaca. Kaca itu akan memantulkan apa yang kita ekspresikan. Ketika kita berekspresi baik di depan kaca, tersenyum, itu yang akan hadir kepada kita. Tapi jika kita memarahi apa yang ada di kaca, maka itu juga yang akan kembali kepada kita. Oleh karenanya, yuk berusaha berbuat baik kepada siapapun, karena itu sejatinya akan kembali kepada kita. Sebagaimana ketika kita berdoa, kita berdoa kebaikan, maka itu juga akan kembali kepada kita. Berdoa keburukan, itu juga akan kembali kepada kita. Karena apa? Setiap kita berdoa, baik itu buruk, baik itu baik, ada malaikat yang mengatakan, falaka misluh, semoga engkau pun demikian. Oleh karenanya, selalu awali dari diri sendiri. Karena apa yang keluar dari diri kita, itulah yang akan kembali kepada kita. Ucapan baik kita kepada orang lain, itu juga yang akan kembali lagi kepada kita. Ucapan buruk yang kita keluarkan untuk orang lain, itu juga yang akan kembali kepada kita. Maka berawal dari diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Berlakulah baik kepada orang lain, karena itu yang akan kembali kepada kita. Jangan berbuat buruk kepada orang lain, karena itu juga yang akan kembali kepada kita. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.